Untuk teman-teman yang masih nunggu kelanjutan video keroyokan, mohon bersabar dulu ya guys, karena masih dalam tahap editing. Jadi kita selingi dulu dengan video kali ini. Ini masih lanjutan kerjaan Tangki Fiction ini ya, seperti ini hasilnya. Nah, kita akan bahas tentang epoksi tahap 2 nya guys. Assalamualaikum, jumpa lagi ya guys di channel Kajine Painting. Ya, ini Tangki Fiction sebetulnya udah kelar sebelum lebaran kemarin. Nah, kita lanjutin videonya. Untuk medianya ini udah kelar kita dempul ya, dan tahap yang kita lihat ini proses pembersihan menggunakan silicone remover atau degreaser. Nah, sedikit cerita awal, medianya ini kita dempul, kemudian kita amplas menggunakan sistem dry sanding ya, atau amplas kering ya. Jadi nggak main amplas basah, dan sterilisasi atau ngebersihinnya juga menggunakan degreaser kayak gini. Kenapa harus seperti ini ya? Sebetulnya lebih banyak manfaatnya ya guys ya. Kita menggunakan amplas kering lebih mudah menganalisa, melihat bagian mana saja yang belum teramplas dengan bagus atau dengan maksimal. Nah, kemudian kita juga lebih menghemat waktu. Kalau kita mainnya amplas basah itu kan nanti untuk pengeringannya cukup memakan waktu guys, jadi lebih ngirit waktu atau lebih hemat waktu. Nah, untuk degreaser bisa mode kayak gini. Ini balik lagi ya, kalau kita bengkel kaki lima kadang suka mode pengiritan alias penghematan. Jadi kita tuang di wadah kecil kayak gitu, kemudian kita lap pakai kain bersih. Sebetulnya banyak cara untuk aplikasi degreaser, bisa mode semprot menggunakan sprayer, bisa juga menggunakan botol, kemudian kita lubangi tutupnya kecil, kemudian kita kalau di sini bahasanya dicerotkan atau diceritkan. Ya, intinya media ini kita kasih degreaser kayak gitu guys. Nah, ya mau nggak mau kita memang harus mengikuti perkembangan zaman ya guys ya. Sekarang udah mulai rame banget sistem amplas kering kayak gini atau dry sanding, kemudian kita bersihin pakai silicone remover atau degreaser. Jelas sangat efisiensi waktunya itu sangat-sangat terasa ya perbedaannya ya, dibandingkan kita masih menggunakan sistem wet sanding atau amplas basah pakai air kayak gitu. Cukup enak kita ngerjain dengan mode seperti ini. Nah, setelah selesai kita olesin degreasernya, kemudian kita lap medianya ini menggunakan kain lap microfiber guys. Nah, sering banget ya di video-video sebelumnya udah saya jelasin, belinya ya di Indomaret ada, Alfamart, minimarket lah. Bisa juga beli di toko online kain lap microfiber, murah meriah tapi cukup membantu untuk kita kerja guys. Langkah selanjutnya kita racik dulu epoksinya guys. Nah, ini ada sedikit perbedaan ya, planning kita geser alias geser. Di video sebelumnya saya sempat jelasin kerjaan ini full semuanya pakai PU. Nah, berhubung epoksi PU primer surfacernya tinggal sedikit dan kemungkinan nggak nutup semua, sangat terpaksa ya, mungkin memaksakan kita pakainya epoksi jenis NC filler. Ini juga dari Nikon. Untuk thinnernya kita pakai PU eceran. Nah, ini wadahnya botol kayak gitu. Nanti next kita bakal bahas tentang botol. Nah, kita aduk dulu. Jadi seperti dengan tema dan judul video kali ini, apakah epoksi PU primer surfacer aman
ketika kita timpa lagi menggunakan epoxy filler jenis NC. Nah, kira-kira bagaimana hasilnya? Apakah aman ataukah mungkin malah apes? Kita langsung aja simak bareng-bareng sambil kita nyetelin spray gunnya dulu. Untuk spray gun ya biasa masih pakai F3 Awarita nozzle 1.0 ya. Nah, sekalian kita bahas aplikasinya ketika dapetin kerjaan kayak gini, botak-botak platnya sampai kelihatan. Di sini ada berbagai opsi ya. Kalau saya biasanya seperti ini. Untuk tembakan awal atau lapisan awal saya fokusin dulu di bagian media yang kelihatan platnya atau botak-botak kayak gini. Jadi kita modenya spot-spot dulu ya Gus ya. Kita utamakan titik-titik yang harus kita duluin, dalam arti platnya yang kelihatan Gus. Kenapa kita mesti duluin ya untuk area yang kelihatan platnya? Jadi kalau ini versi saya ya, ketika kita ngamplas kelihatan sampai plat, otomatis kan itu terjadi perbedaan apa ya namanya ya, permukaan yang kelihatan platnya cenderung nyekung kayak gitu. Fungsi dari kita lakuin tembakan awal di titik-titik tertentu ini agar bisa mendapatkan kerataan permukaannya Gus. Nah, seringkali kejadian langsung kita tembak rata, setelah kering terlihat mulau kayak gitu, ada yang cekung, ada yang cembung. Nah, fungsinya di situ. Nah, masuk di lapisan yang kedua, baru di sini saya lebih fokus ke media yang ada dempulnya atau dempulan. Nah, ini untuk mengcover dulu, menutup media yang ada dempulnya. Di sini kan sering kita rasa udah bagus ya, udah rata halus, kita epoksi. Nah, sebetulnya ada tahapan lain juga ya sebelum kita betul-betul epoksi. Kita bisa lakuin koreksi dulu, apakah amplasan kita udah rata, apakah masih ada goresan-goresan yang perlu kita pelamir dempul. Nah, tergantung kepada kita sendiri. Kesabaran, ketelatenan, ketelitian itu kunci utamanya Gus. Nah, ini ya biar nggak terjadi gagal paham ya. Ketika kemarin sempat ngetren, wah itu masih mode main entul-entul, jentit-jentit, encerit-encerit. Di sini kalau kita lihat, memang saya nekan trigger. Ini nggak langsung saya tekan pol kemudian tarik. Jadi tetap ada main pergerakan trigger. Kenapa seperti ini? Ya karena kita mainnya kan ini titik per titik, spot ya, spot repair atau spot aplikasi, spot refine mungkin ya bahasanya, susah sih kalau bahasa kekinian. Intinya kita fokusin dulu di area tertentu, jadi nggak mungkin kita langsung tekan trigger ini ngeblok, kita tahan. Resikonya yang terjadi terlalu melebar. Melebar gimana ya, area yang kita semprot ya, misalkan titik yang ingin kita tembak cuma 5 cm, kalau kita tahan resikonya terlalu melebar, kalau enggak mungkin terlalu tebal di sisi itu, karena tujuan kita untuk mendapatkan kerataan permukaannya Gus. Nah, beda kalau kita cat full semua media, semua permukaan, otomatis kita enggak make trik kayak gini. Otomatis trigger pasti kita tekan, kita tahan, kita tarik dari ujung sampai ujung. Nah, biar nggak gagal paham. Nanti kalau gagal paham nanti saya dibully nih Gus. Nah, di lapis ketiga di sini baru saya mulai tembak full semua media ini. Ya sebetulnya ada berbagai macam versi ya, ada dari teman-teman
cuma ditembak di area yang terlihat platnya botak-botak kayak gitu, sama area dempulnya saja bisa. Ada juga yang seperti yang saya lakuin kayak gini, terakhir baru kita tutup full juga bisa. Ya tergantung masing-masing painter ya, biasanya ya pasti ada alasan tertentu kita main berbagai macam mode. Kalau misalkan kita cuma fokus di area plat yang kelihatan, yang botak sama yang dempulan, nggak masalah sebetulnya. Cuma kan nanti pasti ada perbedaan antara epoxy lama dan epoxy baru. Di situ kita perlu fokus banget untuk tahap pengamplasannya, jadi sambungannya itu bisa rata. Nah, kali ini saya lagi nggak pengen apa ya, kesulitan, jadi ini kita tembak full, nanti kita amplas langsung merata ke semua permukaan, lebih enak, lebih ngirit, dan juga karena ngaduk epoxinya kebanyakan guys, jadi sekalian aja guys. Dan ini hasil ya setelah kita inepin 1 kali 24 jam alias semalam, hasilnya ya kayak gini Gus, aman ya, jadi nggak ada kendala keriting, pecah-pecah ataupun trouble-trouble lainnya. Jadi kesimpulannya ya, epoxy PU Primer Surfacer kali ini kita timpa menggunakan epoxy filler NC, masih dapetin hasil yang oke, mulus, nggak ada masalah. Nah terus ketika tanya, itu kan satu merek epoksinya, kalau misalkan epoksinya beda merek terus gimana ya? 50-50 mungkin bisa, dalam arti ya ada mungkin salah satu bahan yang dia nggak kuat ditimpa dengan bahan lain, bisa saja. Opsi lainnya ya aplikasinya mungkin kurang pas juga bisa. Nah oke, seperti ini, jumpa lagi ya di video selanjutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur, thank you Gus.